Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Inspire Homes. Kali ini kita akan mendatangi sebuah rumah yang direnovasi sendiri sehingga bisa menghemat budget sampai 250 juta. Kita ketemu sama ownernya, let's go. Halo, namaku Evi, aku ibu rumah tangga dan juga konten kreator home decor. Selamat datang di rumahku. Halo Mbak Evi, Halo, apa kabarnya? baik, Mas. Alhamdulillah kita boleh main ke sini setelah sekian lama ya, Mbak, kita janjian. Iya, janjiannya dari tahun lalu ya. Jadi dari tahun lalu, tapi alhamdulillah sekarang kita udah di Iya, sini. Kita bener. akan menggerebek rumahnya Mbak Evi nih. Oke Mbak Evi, sebelum kita Iya. membahas desain rumahnya, boleh tahu dulu nggak ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya 90 meter persegi, ukurannya di 6 kali 15, 6 kali 15. karena 2 lantai, aku pakai full jadi 180 meter persegi. Oke, dan ini tadinya rumah standar developer berarti Bener, ya? rumah standar developer. Kemudian direnovasi. Nah ini menariknya direnovasinya itu pakai jasa arsitek, tapi gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Iya, jadi pada saat renovasi aku cuman beli di arsitek murah, kemudian aku pakai tukang sendiri, untuk material aku pilih dan aku belanja sendiri. Oh, oke, jadi tidak pakai jasa kontraktor. Nggak pakai jasa kontraktor. Dan itu yang bisa menghemat sampai 250 Iya, juta itu betul, ya Mbak? 250 juta. Wih keren, tapi pasti perjalanannya juga lika-likunya pas membangunnya. Benar, milih material, terus harus tahu teknik, tukang juga harus mau belajar. Pokoknya kalau mau renovasi sendiri nggak pakai kontraktor harus mau pusing sih, tapi insya Allah hasilnya hematnya mantap. Mantap. Oke, sekarang kita membahas dari desain fasadnya dulu nih Mbak. Ini Boleh. kalau kulihat kan memang semuanya dibikin serba putih-putih gitu Iya, ya Mbak ya? benar. Kenapa tuh Mbak? Boleh diceritain Mbak? Emang aku suka warna putih sih, Oke. kayak terlihat clear, natural gitu aja sih Mas. Simpel Sederhana, ya. simpel gitu aja aku maunya. Tapi menarik kok memang kulihat kan. Jadi semuanya emang serba putih sampai atasnya juga ya Mbak Iya, ya? bener, semuanya putih. Cuman di sini ada yang menariknya juga. Ini bagian depannya udah ditata cantik nih, ada tamannya nih. Ini katanya baru juga ya Mbak ya? Untuk Iya, tamannya ini ya? baru beberapa bulan yang lalu aku bikinnya. Taman kecil tapi minimalis, cuman bagus insya Allah. Ya emang bagus sih Mbak. Ada bonsainya, anting putrinya, bonsai dolarnya. Iya, Nah cuman bener. tadi di balik layar sempat kita singgung sekilas ya Mbak ya. Karena Iya. kan Mbak Evi juga bikin konten di Instagram, di TikTok, Betul, sama di YouTube juga. sama di YouTube juga ya. Iya. Oke, nah katanya yang pas bagian sini ada sempet yang teman-teman di TikTok, waduh ini itu gimana memakan bahu jalan apa Iya, segala macam. benar. Jadi banyak tuh di TikTok yang bilang kalau aku makan bahu jalan, ini tuh bukan hak aku buat aku tanamin. Oke. Padahal dari awal aku bangun rumah ini, itu tuh emang diperuntukkan untuk menanam, Mas. Jadi Oke. setiap rumah itu ada planter box ya, Planter bilangnya box-nya. planter box untuk ditanamin. Cuman pada saat itu dulu ditanami pohon bintaro. Pada saat awal aku pindah ke sini tuh pohon bintaro. Kemudian kan pengen nih punya yang berbuah, aku tanam jambu pernah dulu. Terus habis itu jambu ternyata banyak uletnya. Iya. Banyak uletnya. Setelah renovasi rumah ini, aku punya ide dibikin taman yang minimalis seperti ini. Oke, dan itu teman-teman juga harusnya menjawab juga nih, karena mungkin pasti teman-teman yang di YouTube lihat, loh itu emang nggak makan badan jalan? Nggak, emang udah disediain tempatnya ya Mbak? Iya bener, dari developer udah disediain buat menanam memang. Oke, dan ini kalau kita lihat lagi membahas rumahnya nih Mbak, ternyata yang sini kan memang dibikin tertutup, ada rosternya gitu ya? Iya bener. Oke, ada roster sama wood planknya di bawahnya ya? Iya betul. Oke, dan yang sini sengaja untuk satu parkir mobil gitu ya Mbak ya? Iya, satu parkir mobil. Dan itu pas ketika request ke arsiteknya memang untuk gambar fasadnya semuanya, termasuk yang bagian sini atau sama yang dalam atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi aku ada salah satu inspirator dari home decor juga. Kemudian aku nyoba contek depannya ini buat roster karena pengen tetap privasi tapi sirkulasi udara Oh, tetap iya, lancar. masuk. Biasanya kan gitu ya. Jadilah seperti ini. Oke. Terus ini kan kalau kita lihat juga itu lantai 2-nya ya Mbak juga ya? Iya, betul. Oke. Karena tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat dari drone aja sambil kita bahas ke rooftopnya nanti. Itu udah cantik banget. Nanti kita akan melihat hasil karyanya Mbak Evi nih. Boleh. Oke, nah ini kita sekarang masuk ke dalam rumahnya ya Mbak ya? Boleh. Cuman kalau aku perhatiin berarti yang sini itu bagian atasnya ini dibikin terang ya Mbak ya? Iya Ada benar, biar kanopinya. cahaya masuk. Biar cahaya masuk dan tetap ada bukaan ya di situnya ya. Terus yang sebelah sini ternyata ini dicor berarti ya Mbak ya bagian atasnya ya? Iya, dicor terus
dikasih plafon sih masih tetap. Oh, oke. Kenapa tuh Mbak? Karena emang area sini dijadiin untuk rooftopnya itu ya? Betul. Atas ini kan pas rooftop tuh Mas, yang taman rooftop itu. Dan emang ceilingnya emang dibikin tinggi ya yang dari depan Tinggi, sini ya? iya benar. Biar nggak panas ya, dan kelihatan luas sama lega. Iya sih, pas masuk sini ternyata lega. Dan ini ada area untuk duduk-duduknya dan untuk parkir ini ya Mbak ya? Sepedanya anak-anak ya? Betul, dulunya kolam ikan Mas, Oh, gitu? kolam ikan koi. Cuman sering rembes, bocor, terus jadinya aku rombak aja deh buat parkiran sepeda, biar seger juga aku kasih vertical garden. Vertical gardennya ini ya? Ini Ya, tanaman betul. asli ya Mbak ya? Asli. Perawatan gini apakah susah Mbak kalau vertical garden di sini? Enggak sih, cuman harus emang siramnya ke arah vertikal aja, ke atas itu yang agak, nanti pasti basah semua gitu aja. Oke. Dan ini inspirasinya dari mana nih Mbak? Kenapa tiba-tiba ada tempat dudukan sama ini ya, buat naruh sepatu ya? Iya, Terus ada bata tempelnya nih. Nah iya, jadi biar senada sama pintu dan Oke. nggak sepi-sepi banget, jadi aku kasih bata tempel di situ. Kemudian kalau untuk apa ini namanya dudukan buat sepatu ini, karena biasanya anak-anak kalau mau berangkat sekolah itu pada ngemper di sini nih. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di situ kan dia ambil sepatu, duduk di situ, pakainya di situ, Iya. kemudian baru turun. Baru turun Makanya di aku sini. pakai yang ada duduknya. Oke. Sepatunya. Dan ini kita berada di pintu utama ini ya Mbak ya? Boleh Iya, kita ke atas betul, ini nih Mbak? Boleh. Dan ini kan memang tadinya rumah standar developer, apakah yang sini termasuk area yang dirombaknya Mbak? Iya, aku rombak. Ini tuh full deh Mas, kalau nggak salah ya. Aku Oh, agak full lupa. segitu. Oke, terus kemudian diubah, sini agak dimundurin gitu kah? Iya. Atau Dimajuin Mas. oh, dimajuin yang sininya. Dimajuin, Oke. Karena dulu itu luas bangunan dari developer itu kalau nggak salah cuman 30 meter persegi. Oh, oke. Jadi kecil cuman- ya? Iya, betul, kecil. Cuman kita milih yang luasnya lumayan gede di 90 meter persegi, nanti kita rombak renovasi sendiri. Oke. Dan inilah jadinya seperti ini juga enak ya, ada jendelanya gede dan pintunya juga lumayan lebar ya Mbak ini ya? Lebar ini 90 cm. 90 cm ya. Iya. Oke. Nah, boleh kita masuk Mbak? Boleh yuk. Oke, mari kita Silakan masuk. masuk di rumahku. Nah, ini dia rumahnya pas masuk tuh bener-bener kelihatannya luas banget ya. Iya, Mbak, ya. benar. Nah, ini kan tadinya rumah dari developer ya? Betul. Ini seperti apa perombakannya di bagian sini nih, Mbak? Kalau dulu itu cuman ruang tamu, kamar utama, kamar mandi, kamar untuk anak itu pun cuman 1,2 sama 2 meter doang deh. Kecil pokoknya dulu Satu tuh. lantai ya? Satu lantai. Akhirnya dijadiin 2 lantai. Sekarang jadi 2 lantai biar lebih luas, anak-anak bisa main lebih enak ya Mbak kalau sekarang Karena luas ruangannya itu. kebagi jadi 2 di atas, jadi yang sini jadi lega banget Iya, gitu ya. bener. Mbak tadi kan sempat mention desainnya di arsitek murah gitu kan. betul. Itu tuh emang mencakup apa aja sih Mbak? Untuk di desainnya itu sebenarnya dia punya 3 paket pilihan. Dari yang best seller, paket eksterior sama interior. Jadi karena aku nggak terlalu banyak budget buat desain, jadi aku pilih yang paket eksterior aja. Jadi untuk interiornya ini aku bikin sendiri. Oke, jadi semuanya ini ditata sendiri, dipilih sendiri, Betul. warnanya pun juga ditentukan Iya, sendiri, tata betul. letaknya juga ya. Oke, wah keren banget sih. Simple tapi cozy banget ya. Dimulai dari ini dulu nih Mbak, mungkin pas waktu baru masuk, berarti ini untuk ruang menonton TV bersama keluarga atau ruang tamu atau? Iya. Ini sebenarnya ruang tamu, cuman karena jarang ada tamu ya, jadi kita biasanya lebih ke kita pakai buat kumpul keluarga sendiri karena kita sukanya nonton, jadinya kita quality time-nya di sini. Dan biasanya kan dapurnya deket di sebelah situ, jadi ngambil apa-apa makanan atau apa kita duduknya di sini sambil makan sambil nyemil kita nonton di sini bareng-bareng. Oke, kalau beramaian pun sampai sini masih bisa ya, Bisa. aku rasa ya, kalau ada keluarga datang Bener, gitu ya. biasanya tinggal gelar karpet gitu aja sih Mbak. Oke, tapi nih yang aku suka pas masuk bagian sini tuh dindingnya nggak polosan aja nih Mbak. Iya benar. Jadi ada wall panel di sini, tapi di bagian tangga nih berubah. Ini ceritanya seperti apa Mbak Evi? Iya, Karena langsung terlihat nih pas masuk. Iya. Benar.
Dulunya ini memang itu dicat aja Mbak putih. Oke. Nah, kemudian ya kita namanya punya anak kecil ya. Kemudian tangannya apa kotor, naik turun kan pasti pegang nih kan, naik turun lama-lama itu jadi dekil. Jadinya aku kasih ide gimana nih ya kalau misalkan ini dikasih panel gitu. Cuman di sini panelnya aku pilih yang bahannya PVC. Tapi ini peralihannya cantik banget dari kayu ke ini ya, putih tetap wood and white Iya, gitu ya warnanya. tetap ya. wood and white. Pokoknya temanya aku ngambil wood and white di sini. Oke, kita masuk ke area sini ya Mbak ya. Nah, tapi ini untuk pemilihan lantainya pun dipilihnya yang matte, HT pakai 60x60 ya Betul. di sini ya. Betul betul. Suami tuh pengen yang industrial, sama pengen kayak suasana rumah di pedesaan gitu loh Mbak. Kalau di pedesaan dulu kan pakai lantai plester, cuman kalau lantai plester itu gampang apa namanya? Retak, bener gampang retak. Tapi kalau pakai granit kan awet, cuman kita pilih motif yang mirip sama mirip motif plester. Jadilah kita pilih yang motif semen look ini. Jadi lebih minimalis juga ya. Betul, dan kita Oke. pilih yang ukuran 60x60 biar terkesannya luas. Nah, sebenarnya mau ke sana udah kelihatan, tapi masih ada satu ruangan ternyata di sini, ada kamar tidur. Boleh masuk Mbak Evi? Boleh, mangga. Oke. Di sini berarti kamar tidurnya siapa Mbak Evi? Ini kamar tidur tamu atau biasanya orang tua. Ukurannya 3x35 meter persegi. 3x35, berarti ini awalnya emang udah ada ya? Awalnya sudah ada kamar anak dulunya, cuman kecil banget Mbak. Oh, berarti diperluas. Diperluas. Dulunya ada kamar mandi di sini, cuman kamar mandinya kita bobo, kita pindah dari belakang. Ininya kita mundurin. Jadinya lebih luas di sini. Iya, betul. Wah, di sini pun kamarnya masih dapat jendela juga ya, bukaan Dapat ya. jendela. Jadi diusahakan kemarin tuh emang request sama arsiteknya, aku mau setiap ruangan itu kalau bisa dapat sirkulasi udara sama pencahayaan alami. Tapi ini pas masuk pun dindingnya ternyata juga beda lagi. Kalau di sini ada kayak motif tali airnya Biar di nggak atas. monoton ya bener. Emang Kalau suka yang ini ya, Mbak, ya, pakai variasi. wallboard. Oke. Ini PVC juga. Kemudian yang ini wood panel WPC. Ini sama kayak yang tadi di belakang TV. Iya bener sama. Ininya aja yang aku bedain. Oke, kamarnya simpel tapi nyaman sih ya. Iya. Kita boleh lanjut ke belakang? Boleh. Di belakang masih banyak banget nih kayaknya nih. Nah, ini bagian bawah tangga yang bener-bener dimanfaatin Iya, full bener. ya Mbak. Biar Ini nggak untuk ada penyimpanan apa aja nih Mbak Evi? Di sini sebagian besar sih untuk kabinet elektronik ya, ada kulkas, dispenser. Untuk yang di bawah-bawah ini sih, oh iya di sini juga ada tangga. Aku pakai hidden tangga begini. Bener nih, tangga bermanfaat emang. Iya. Kita juga punya soalnya di rumah kecil-kecil tapi bermanfaat ya Mbak ya. Iya, Untuk daerah benar. dapur. Oke, berarti di sini full untuk penyimpanan bahkan sampai dispenser, kulkas dan nyambung akhirnya ke dapur juga. Iya betul, ke kitchen set. Nah, dapurnya ini spesial juga sih menurutku ya, karena lihat aja enak nih masak sambil ada view Itu tamannya gitu. dulu juga udah minta konsep ibu rumah tangga yang sat-set. Jadinya sambil masak, sambil nyuci, nunggu goreng, kita jemur baju gitu ceritanya. Oke, jadi di belakang itu ada untuk laundrynya ya ceritanya. Betul. Oh, tapi untuk dapurnya ini sendiri didesain seperti apa nih Mbak? Emang udah sesuai keinginan kah atau gimana ceritanya? Jadi tetap ya temanya aku tetap mau wood white, jadi nuansa kayu sama putih biar terkesannya clean, natural, alami, sederhana gitu aja sih Mbak. Sebenarnya nggak mau yang neko-neko. Tapi sesuai fungsinya juga ya, fungsional Sesuai ya? fungsi juga. Bahkan ini tuh penyimpanannya aku lihat juga sampai atas full dimanfaatin ya. Karena ini kan lebarnya cuma 2,4 meter ya, jadinya nggak besar gitu buat penyimpanan yang di bawah. Jadi aku maksimalin buat barang-barang atau peralatan masaknya aku taruh di Ke atas, atas. vertikalnya jadi dimanfaatin. Betul. Nah, ini islandnya katanya multifungsi juga dan bisa berpindah-pindah. Iya, Ceritanya. betul. Jadi di sini juga ada Penyimpanan ya? penyimpanan di Buat sini. storage. Tapi di sisi Storage. satunya untuk makan. Betul. Jadi yang istimewanya ini tuh aku kasih roda, Mas. Tuh. Ada rodanya. Bisa dilepas. Jadi kalau misalkan mau bersihin bawahnya itu tinggal Didorong dorong aja. Terus misalnya lagi emang ada kebutuhan untuk di sini mau dipakai bisa betul. dipindah ke sana gitu ya. Betul. Karena Jadi- kalian tahu nggak di sana tuh masih luas juga ternyata ada belokannya loh. Ada belokannya juga. Kayak letter L rumahnya. Jadi bisa dipakai dua view. Kalau yang dari sini kita bisa view kitchen set ini, kemudian bisa kan diputer, kita bisa jadi view taman.
Bener, jadi tergantung mood nih, mau lagi Iya, view apa makannya betul. gitu. Mau lagi ngelamun sambil lihat taman bisa. Bisa. Boleh lihat tamannya nggak Mbak? Boleh. Nah aku tuh sukanya kayak gini nih, ini kan luasannya 90 meter persegi ya, Betul. tapi masih mikirin area hijaunya nih betul, loh. aku tetap memikirkan gimana caranya di dalam rumah tetap ada yang bikin segar mata. Benar, setuju sih, karena kalau semuanya tertutup juga kesannya sumpah Iya, ya Mbak ya. betul. Makanya di atas juga aku kasih Jemuran. transparan. Iya, sama ternyata di jemurannya juga. Kanopi transparan. Dan ini yang bikin istimewa tuh. Tapi emang enak sih pakai apa jemuran model kayak gini, lifting gini, karena dia kan bisa diumpetin juga ya sampai atas gitu kan. Dan Jadi enaknya tuh ini ya Mbak ya, karena ada atapnya, jadi kalau hujan pun ya udah. Iya, Nggak perlu ngambil jemuran. nggak pusing ngangkatin jemuran. Iya. Jadi kita bisa tinggal tetap kepanasan. Itulah alasan aku kenapa kemarin aku minta kanopi transparan. Jadi kalau panas tetap kepanasan, tapi kalau hujan itu nggak kehujanan. Iya, tetap kering gitu ya, dalam aku artiannya. lagi habis nyuci, aku tinggal kemanapun, misalkan tiba-tiba hujan itu nggak masalah. Dan di sini Aman. pakainya rumputnya sintetis aja Iya, ya. benar, aku Tapi di sini beneran tanamannya kalau Iya ini. benar, karena kalau rumput beneran ini nanti nggak hidup. Iya sih, karena kurang ya kayaknya Kurang, ketutupan iya. jemuran tuh buat jemuran. Makanya aku juga buat taman juga nggak sembarangan ya. Jadi tanamannya juga dipilih yang sekiranya kena sedikit sinar matahari itu tetap hidup. Bener banget, dan mudah perawatannya Betul. juga nih. Jadi nggak rewel nih tanaman-tanamannya di Nggak sini. rewel. Ini masih ada juga nih tali airnya kayak gini, ada Iya, motifnya. ini pokoknya kata orang-orang, kata teman-teman netizen, setiap sudutnya dibikin estetik, katanya Benar, begitu. Jadi setiap sudut bisa ngonten. Iya betul. Nah, ini ceritanya seperti apa? Karena cantik juga di sini untuk laundry, tapi tersusun rapi semuanya. Ada, Iya, ada apa di aja sih sini Mbak di ada sini? mesin cuci, kemudian ini buat setrika bisa ada hanger biasanya. Kemudian ini buat handuk, kemudian ada buat spray. Kemudian kalau udah ngangkatin baju aku taruhnya di sini. Ini ada bed cover, ini baju yang belum aku setrika. Oke. Masuk di sini. Di bawah sini itu pompa air. Oh, Aku umpetin. Terus di sini ada meja setrika, Mbak. Kenapa aku bikin portable? Biar misalkan aku pengen setrika di mana gitu, aku tetap bisa bawa mejanya. Oke, Cuman benar-benar. biasanya sih bisa di sini, tinggal colokin di sini, meja di sini, udah. tapi di sini adem juga sih ya. Nggak terlalu panas kok. Oke, nah ini kalau pintunya folding ya Mbak berarti ya? Betul. Bisa dibuka semua ya berarti? Bisa. Nah, jadi kalau misalkan pengen lebih luas atau ada acara butuh space yang lebih luas, aku tinggal buka ini pintuku. Nah, pas langsung dibuka langsung taman taman. view-nya. Iya, betul. Oh bener sih, kalau di dalam rumah ada ijo-ijo tuh fresh ya. Pandangan betul. enak banget sih. Nggak dinding doang gitu loh. Bener. Oke. Nah, di sini ada apa Mbak? Kayaknya ada sesuatu. Ada musola Di ternyata. sini ada musola. Unik juga ya Mbak. Jadi kalau dari depan tadi kan ketutup ya. Iya, Ternyata bener. harus belok dulu. Pintu masuknya dari sini. Iya. Biar apa namanya nggak pakai AC agar lebih hemat. Di sini aku dindingnya aku pakai ini kisi-kisi partisi. Oke, ini bener-bener Japandi banget sih ya sama musolanya. Iya. Tapi emang karena tadi di depannya dibuat tertutup, nyesuaiin kiblatnya juga ya Mbak Iya ya? benar. Itulah kenapa aku pakai juga kiblatnya. Ini kan agak serong ya. Jadi untuk desain panel musolanya juga aku bikin nyiko gitu. Oke, jadi Sudut. pas ya di sini ya untuk Iya, kiblatnya. betul. Tapi ini untuk mendesain musolanya sendiri atau ada Aku vendornya? sendiri. Untuk desainnya sendiri, cuman untuk buat ininya ada vendornya masing-masing. Oke, cakep banget sih ini. Iya. Beneran ya, ini ukurannya berapa Mbak kalau boleh? Ini ukurannya 3 kali 3 meter. 3x3, udah jadi musola yang nyaman banget ya di sini. Bisa buat beramen loh ini jamaahnya ya. Bisa, ini bisa sekeluarga, bisa. Aku biasanya sekeluarga bisa. Terus di ujung situ buat nyimpen mukenanya atau Iya, gantungan. betul. Ini bisa jadi inspirasi nih kalau misalnya kalian lagi mau cari. Boleh ya kalau teman-teman Boleh ada yang banget. mau ini nanya-nanya detailnya ntar ke Mbak Evi aja tuh di Instagramnya. Ini musolanya desainnya cakep banget. Dan di depannya ini untuk tempat wudhunya kah atau? Di sini ada kamar mandi, juga bisa tempat wudhu karena aku showernya pakai yang bisa buat wudhu juga. Ukurannya berapa Mbak ini? Ukurannya 2 kali 2 meter aja. Ini berarti kamar mandi kan tadinya yang di depan itu akhirnya dipindah Iya. kamar mandinya di belakang sini ya. Betul. Kalau untuk kamar mandi sendiri juga
temanya apa ini? Pokoknya yang suka aja? penting ada unsur putih, kayu. Cuman aku nggak mau monoton karena ini tingginya kan 3,5 ya. Jadi biar nggak monoton, misalkan ini semua atau abu semua, jadinya aku yang atas aku pakai marble, yang bawah aku kasih abu-abu, kemudian biar ternyata ini manis loh, dikasih tali air, kemudian dicat hitam. Soalnya dia jadinya sebagai manis. pembatas ya. Betul. Pembatas antara atas dan bawahnya. Kemudian di sini aku tetap kasih aksen kayu, di sini motif kayu. Dan nggak kalah penting bikin nih wall nice. Benar, jadi nggak usah masang-masang lagi. Betul, nggak ribet lagi. Kadang kalau nggak kepikiran, tapi pas udah jadi taruh di mana nih sabun gitu. Dan biar lebih lucu, aku kasih aksen lampu. Di sini ada lampu gantung, cermin, wastafel. Kemudian di atas juga aku kasih lampu juga. Iya. Kalau untuk di lantai 1 ini berarti ada apa aja nih? Ada apa lagi nih, maaf? Atau udah selesai semuanya? Di lantai 1 udah selesai. Oke, berarti kita naik ke atas sekarang? Boleh. Oke. Kalau tangganya sendiri ada cerita apa lagi nih Mbak Evi sebelum kita naik? Betul, tangga ini dulu bikin pusing. Karena renovasi sendiri, mikir sendiri, semuanya dipikir sendiri, jadi agak-agak bikin pusing ya. Karena aku maunya nggak ada potongan di anak tangganya, Mbak. Oke. Dan kalau nyari di apa kayak toko bangunan gitu, ukuran kayak 90 ini nggak ada. Pasti ukurannya cuma 60. Jadi untuk tangga ini aku dulu cutting custom. Kemudian karena aku masih punya anak kecil, jadi biar aman, lebih safety, aku order pakai step nosing dan bullnose. Oke, jadi emang penting juga ya sih ini ya. Iya, Jadi nggak itu licin penting juga banget, dan kita nggak tahu kalau licin ada dan di nggak tajam. ujung anak tangga Iya, ya. betul. Sampai atas pun ini terang banget loh rumahnya. Iya. Kalau kalian lihat banyak lampu menyala itu emang untuk keperluan syuting. Tapi sehari-harinya pasti nggak dinyalain kalau Nah, siang. betul. Nah ini pas sampai atas kelihatan dulu nih ada apa nih Mbak di balik situ tuh. Iya. Soalnya Di sini ini jendela, ini juga bisa dibuka, Mbak. Jadi kalau pagi-pagi misalkan aku mau turun, aku pasti bukain dulu. Jendela, pintu ini aku bukain biar udaranya ganti. Di sini aku pakai pintunya pintu sliding. kalau ini langsung kelihatan ya. Betul. Tadi yang ini bawahnya yang- area taman. Yang jemuran tadi. Terus berarti kalau di lantai 2 ini ada apa lagi nih Mbak? Kamar tidur ya pastinya. Betul. Di atas lebih ke buat istirahat sih, Mbak. Kalau di bawah kan tadi buat kerja ya. Oke, ini kemana dulu ini? Ini ayo kita ke kamar utama dulu. Nah, ini kamar utamanya. Nyaman banget kamar utamanya. Ini ukurannya berapa Mbak Evi? Ukurannya aku 4 kali 4,5. 4 kali 4,5. Betul. Dan- Emang pengen yang luas, agak luas gitu ya, Iya, biar iya, lebih nyaman di kamar. Terus aku kelihatan dikit tuh ada view-nya di situ tuh. Iya, betul. Di Oh, sini langsung view salvo ternyata. taman rooftop, Mbak. Wow. Pagi-pagi yang dilihat bisa langsung hijau-hijau. AC mati, langsung bisa buka jendela. Nah, angin Oh langsung bisa masuk. keluar juga ya dari sini? Bisa. Oke, wah nyaman banget sih kamarnya. Tapi Iya. kalau untuk kamar tidurnya ini sendiri emang tetap ya Mbak wood and white. Betul. Tapi betul. ini kan semuanya tata letaknya diatur sendiri ya. Itu seperti apa Mbak? Ada ceritanya nggak ini? Aku atur Ngedesainnya? sendiri, betul. Kamar juga aku atur sendiri. Di dinding sebelah di atas kamar tidurnya aku bikin panel lagi. Ini ada wallboard biar nggak sepi. Aku kasih lukisan alam di situ. Kasurnya aku taruh di tengah ukuran 180 kali 200. Terus di samping kanan kirinya ada Ada bedside table-nya nakas, ya. iya betul, buat taruh HP misalnya kalau malam. Emang berasa di hotel karena ini juga gordennya pun di Tinggi, sampai atas ada betul. kofnya ya, ada rumahnya gitu. Jadi nggak kelihatan Emang kalau terinspirasi dari sini. dari gorden yang di hotel-hotel biasanya. Kalau lagi staycation ya. Jadi berasa lagi staycation Betul, juga ya ini ya. berasa tidur di hotel tiap hari. Nah, ini untuk di bagian sininya ada TV. Ada TV. Terus di ujung sana ada lemari ada lemari, pakaiannya ya. ya betul. Semuanya- Ini juga, ini sih doain ya, ada rezeki, ntar aku bisa bikin wardrobe di sini, Amin. sama dibikin backdrop TV-nya yang lebih bagus lagi. Teman-teman kalau ada vendor yang mau endorse boleh nih langsung ke Mbak Evi. Siapa tahu bisa Hayu, kerja sama hayu, ya boleh kan. banget. Jadi makin cantik, ini aja udah cantik sih, simple betul, cantik. Mungkin mau lebih dipercantik lagi berarti ya Mbak ya. Iya. Nah, ini aku lihat ada pintu menuju ke kamar mandi. Betul, ke kamar mandi. Boleh intip nggak Mbak kamar Boleh mandinya? dong. Nah bener kayak di villa loh kamar mandinya. Ini kamar mandi ukuran berapa Mbak? Udah ikut sama ukuran tadi apa belum? Belum. Oh, Ini oke. 2 kali 2,5 meter.
Nah, ini nih bagian sudut sininya nih emang yang cantik. Iya. Pasti ada ceritanya nih, seperti apa Mbak? Terinspirasi dari Pinterest. Oke. Nyari di Pinterest, kok lucu ya kalau misalkan ada panel, kemudian bathtub, kemudian kalau yang ini emang biasanya yang di hotel-hotel yang di Bali. Jadi pakai lampu gantung rotan. Iya, emang Gitu. terinspirasi dari sana ya. Betul. Dipindah ke rumah gitu ya. Betul. Tapi tadi aku juga dengar ada cerita menarik loh tentang bathtubnya ini. Iya, bathtubnya juga ini kalau yang di ala-ala Bali gitu kita pakai yang terrazzo. Oke. Jadi selain harganya lebih miring jauh banget dari yang bathtub biasa, ini juga perawatannya juga gampang sih. Nah, di situ juga ada glass blocknya. Tetap, aku selalu usahain ada sirkulasi udara sama pencahayaan. Dindingnya tuh pokoknya ada masing-masing nggak ceritanya, tetap soft, warnanya tetap kalem. Iya, Tapi ini kepisah juga loh antara atas dan bawahnya gitu. Iya, betul. Sekali lagi kalau tadi kan 3,5 biar nggak monoton. Kalau yang di bawah tadi kan abu-abu ya. Kalau yang di sini lebih ke motif terrazzo, kemudian ini bright white, white bright gitu ya, Iya. bata putih. Oke, nah ini ada koridornya. Ini koridornya juga cukup luas ya. Misalnya Iya, orang betul. kita berdua gini tuh masih bisa nih ya. Masih bisa Gimana nih? muat. Tuh masih muat kita berdua gini. Dan itu ada kamar tidur kelihatan. Iya. Kamar tidur anak ya Mbak ya. Betul. Ini untuk ukuran kamar tidur anaknya berapa Mbak Evi? Kamar tidur anak kita di 3 kali 3 meter. Dindingnya atas sama Membagi bawah. dinding biar nggak monoton ya, lagi-lagi yang atas. Kalau ini aku pakai wallpaper Mbak. Cuman kalau yang ini aku custom. Oh, karena kan ukurannya juga ya. Dan sesuai request anakku yang pertama, dia maunya solar system. Nggak Oke. apa-apa sih, tetap bisa buat belajar. Jadi sambil buat dekorasi, anak-anak juga bisa belajar. Kalau itu planet habis matahari, Merkurius, Venus. Benar. Nah, Terus bawahnya sini divariasi ya Mbak ya. aku variasi pakai WPC. Nah ini untuk area kasurnya, karena ini di atas Kasurnya. sama di bawah ya, bisa didorong, betul, bisa ini berdua. bisa ditarik. Kalau misalkan anak-anak tidurnya berdua, kalau malam tinggal tarik, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau ingin lebih luas atau yang tidur satu aja, tinggal dimasukin aja. Jadinya area sininya lebih luas Iya, betul, lagi. kelihatan gitu. lebih luas. Ini untuk meja belajarnya, lemari, dan lagi-lagi tuh dapat view tadi itu. Betul, Sama dapat ya. view taman. Nah kita sekarang ke rooftopnya nih ya Mbak Iya, ya. betul. Kita menuju ke taman rooftop. Taman yang rooftop paling favorit di rumahku. Wow, Ya. bagus banget. Ini baru banget selesai, Baru banget direnovasi. selesai, betul. Emang tadinya apa nih Mbak Evi di sini? Tadinya emang kita di awal desain emang kita kosongin, emang rencana buat taman aja sih Mbak. Oh, oke. Betul. Tapi akhirnya ngedesainnya bisa jadi kayak gini tuh siapa yang ngegambar dulu? Kalau yang ini aku pakai vendor. Oh, ada Karena di vendornya. rooftop ya, jadi nggak bisa sembarangan, harus ada teknisnya biar nggak ngerusak dakcor, kemudian biar estetik juga, makanya aku pakai vendor untuk yang taman Nah, di ceritanya rumahku. kayak gimana nih Mbak? Boleh diceritain detailnya mungkin ini pakai apa aja, terus seperti apakah tadi katanya di bawahnya sini ada gorong-gorongnya. Iya, benar. Kayak gimana tuh? Boleh disebut vendornya? Boleh. Aku pakai Terapot Home sama Mas Gusti Maulana sama Mbak Mela Andayani. Jadi mereka datang ke sini, aku bilang, ini aku punya lahan segini, minta tolong dibikinin sekiranya yang estetik gitu kan. Kemudian mereka datang survei ukur, aku dibikinin desain. Tapi aja langsung sih. cocok gitu ya sama Iya, desainnya. langsung cocok karena di sini dibikininnya yang unik. Kalau kata temenku, melengkung tuh out of the box katanya. Iya ya, jadi beda gitu ya. Biasanya mah kan lurus atau kotak siku gitu kan. Kalau Iya, di sini benar. tuh pakai melengkung gitu, Mbak. Terus gorong-gorongnya di mana Mbak? Kan Iya. pasti orang kan kalau hujan gimana terus Betul, gitu kan. karena ini memang terbuka ya. Di setiap di bawah planter box itu aku kasih pipa kecil Mbak buat Oke. jalan air. Oh. Nah, gorong-gorongnya itu ada di tiap, ini kelihatan deh Mas tuh kalau misalkan itu tuh banyak lubang-lubang, cuman ini kan aku tutup pakai WPC ya. Oke. Jadi kalau misalnya hujan pun di sini nggak tergenang gitu ya, airnya ngalirnya ke langsung situ. turun ke gorong-gorong. Lihatlah di sini, dindingnya berbeda lagi. Iya bener. Masih ada pintu lagi. Kalau ini pemilihannya seperti apa nih Mbak untuk di sini? Kalau ini dulu awalnya sih sebenarnya juga polos. Dulu depan juga ini tuh aku dulu maunya pakai jendela yang lengkung. Cuman ternyata waktu itu kita keburu waktu mau ditutup dan bikin jendela lengkung itu lama dan biayanya 4-3 kali lebih besar gitu. Oke.
Jadinya kita ganti aja. Kemudian awalnya dulu pakai tali air, Mbak. Ketika dipakai tali air kok kayaknya kurang istimewa gitu ya. Akhirnya kita ngide pakai Lisplang GRC. Pakai GRC lagi di sini. Iya, yang warna betul. putih. Warna putih lagi. Ini dicat kan ya berarti? Iya, ini dicat. Dicat Pakai putih. cat eksterior. Jadinya cantik banget sih di sini. Tadi di sana juga belum kita bahas, tapi kita kesini dulu bentar deh. Ini ada pintu apa lagi nih, Mbak? Ini ada pintu ajaib, pintu Doraemon. Boleh diintip nggak ini apa? Intipnya sedikit aja ya. Sedikit aja. Iya, ini Rahasia, guys. di sini tuh ada pintu pesugihan. Bukan ya, ini tuh gudang kok, bukan Oh, apa-apa. oke. Itu ada bin bag. Biasanya kalau misalkan sore gitu ya, anak senja ceritanya ya, ambil bin bag di sini, taruh di sini. Pas bisa lagi dengerin. nggak hujan. Betul, pas lagi nggak hujan. Nah, Sini. ini ternyata di sebelah sini tuh ada sisi yang berbeda juga. Tadi baru sekilas mungkin kelihatan. Ini kalau di sini ada atapnya ya, Mbak ya? Iya, aku kasih kanopi. Jadi kalau misalnya hujan, mungkin Nggak kita tampias ke bisa sini. duduk di sini. Iya, betul. Di belakangnya teman-teman, udah pasti nggak mungkin polos aja namanya Mbak Evi ya. Semua dindingnya Ini dipakai. digambar sendiri, ngede sendiri berarti ya, Mbak? Iya, betul. Ini digambar sendiri, minta request sama Pak Tukang dibikinin seperti ini. Ada lagi mungkin yang mau ceritanya sebelum kita closing, ntar kita bahas tentang budget dan lain-lain. Udah kayaknya. Udah, yuk kita bahas budget ya, Mbak. Siap. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah duduk bareng nih sama Mbak Evi. Iya. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu nih. Karena tadi di awal aku udah sempet bahas nih, Mbak. Iya. Jadi total budgetnya merenovasi rumah ini tuh berapa, Mbak? Kalau total budget sesuai kalau RAB ya Mas ya, di RAB itu sekitar di 680-an. Oke. Heeh. Itu kalau di RAB sama arsiteknya itu Iya, ya? RAB sama arsitek itu di 680-an. Oke, karena kemudian dikerjakan sendiri, Sendiri. dimandorin sendiri, Betul. nyari materialnya sendiri. Betul. Jadi berapa tuh, Mbak? Kemarin di total itu, total budget kita di 430. Wih, bener-bener ya bisa memangkas. Jadi mangkas 250 juta. Wah, itu wah kerasa banget sih. Dan itu memang sih ada resikonya ya, Mbak ya? Betul. Karena kan kita nggak pakai jasa kontraktor, jadi semuanya dipikirin sendiri, dari pemilihan material, belanja material, datengin material sendiri, juga kita semuanya kita atur sendiri. Oke, dan itu Ditambahin. makan waktu berapa lama tuh, Mbak? Aku dari Maret 2023 selesai di Desember 2023. 9 bulan ya? kurang 10 lebih ya? bulan, 10 bulan sih Mas, ya, cuman oke. pada saat itu ada kepotong libur Idul Adha sama Idul Fitri kalau nggak salah. Oh. Jadi tukangnya ada libur karena kita datengin dari Jawa Timur. Makanya total waktunya jadi 10 bulan itu ya, Mbak ya? Nih udah kelar tamannya. Thank you banget Mbak Evi, Iya, kita boleh datang ke sama-sama. sini. Dan buat teman-teman yang masih pengen nanya lebih lengkap lagi, bisa kontaknya kemana aja tuh, Mbak? Bisa ke Instagram aku, boleh juga di follow ya, @evi_mamazaki. Oke, ada di TikTok juga sama YouTube Ada juga? sama, namanya juga sama. Kalau di YouTube Evi Rohmawati. Oke, teman-teman cek aja ke situ, silakan langsung tanya lebih lengkap lagi Boleh. ke Mbak Evi. Sama tanya-tanya ke Dek Zafi juga nggak? Boleh. Mau nanya apa nih kira-kira? Siapa namanya? Namaku Zafi. Siapa? Namaku Zafi. Zafi, Oke, sekarang udah sekolah kelas berapa? kelas TKD. TKB. Wih, pintar. Oke, ya udah teman-teman, kalau kayak gitu sekian video dari kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga, follow Instagram kita Wicakson, Miftah Jana, dan Inspira Homes. Ada TikTok kita juga. Dadah. Thank you. BTS ya. Buat netizen yang tanya gimana cara bersihinnya, langsung dipraktekin sama Mami. Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya kita pel ya kan. Iya, kapan lagi ya Mbak ngepelin? Ini ceritanya biar estetik.